Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Muhammad Audi Hawashi dan Dwi Saputra. Di sini kita akan menjelaskan tentang subnetting dan teknik cara menghitung subnettingnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, C dengan subnetting yang menciptakan beberapa network tambahan. Fungsi dan tujuan pada subnetting pada jaringan komputer adalah untuk mengatasi masalah perbedaan perangkat keras hardware dan media fisik yang digunakan suatu jaringan, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan sebagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address yang unik. Sini saya akan menjelaskan sebuah subnetting dengan analogi sebuah jalan. Di sini ada nama Jalan Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai dengan 8. Rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keributan dan kemacetan. Karena itulah kemudian dibuat pengaturan lagi, dibuat gang-gang rumah yang baru, rumah yang masuk ke gang diberi rumah nomor yang baru juga. Masing-masing gang pasti ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ia akan memecah kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki profil sendiri-sendiri. Dengan mengelola wilayah, jadilah gambar seperti berikut. Oke, konsep subnetting seperti inilah yang mempermudah pengelolaan. Misalnya, suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi, dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer host. Di sisi lain juga, untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di suatu network besar, jadi terbagi ke beberapa ruas-ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan seperti network address atau nama jalan dan host address nomor rumah. Sedangkan subnetting ketua RT diperintahkan oleh broadcast address dengan IP 192.168.1.225 yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan subnetting. Bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah per subnet, blok subnet, dan terakhir alamat host broadcast. Oke, baik. Terima kasih, Audi. Kembali perkenalan, saya Dwi Saputra melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun, ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 per 24. Apa sih maksudnya? Artinya, bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Loh, kok bisa ya kayak gitu? Slash 24 atau per 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan binari 1. Atau dengan kata lain, subnet masknya adalah 11111
titik 111111111111111 titik 0000000 atau 255.255.255.0. Coba kalian perhatikan. Di sini ada 4 blok yang dipisahkan dengan titik, di mana 3 oktet 1, 2, dan 3 itu diawali dengan 1, dan oktet terakhir atau oktet keempat itu ditulis dengan 0. Nah, konsep ini yang disebut CIDR atau Class Inter-Domain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting? Oke, gimana teman-teman? Pusing? Jangan pusing dulu ya, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tabel. Apa sih maksud tabel ini? Nah, ini tabel yang bisa digunakan untuk subnetting. Nah, sebenarnya di sini saya tulis sampai 30. Dari /8 sampai 30. Sebenarnya masih ada di atasnya, cuman konteksnya nanti agak panjangan aja. Jadi saya buat dari /8 sampai /30. Nah, /8 sini ada 255.00, /9 255.128, /9 ada /10, /11 dan sampai /30. Maksudnya apa sih? Nah, coba dilihat di sini di video beberapa menit yang lalu kita bahas /24 itu artinya bahwa ada 24 bit subnet mask diselubung dengan binari 1. Jadi artinya gini, ini ada /24 nih. Jadi 1111 itu ada 24. Atau ada /27. Berarti 1111-nya itu sampai 27. Begitu juga yang /10. 111-nya sampai 10. Nah, sisanya apa? Sisanya itu 0. 0-nya ngelengkapin sampai ke 32. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke studi kasus. Kita masuk ke subnetting pada IP address kelas C. Analisa kasusnya begini. 192.168.1.0. Berarti ya kan kelas C ya, dengan subnet mask /26. Berarti itu ada 26 binari 1 dan juga ada 6 binari 0. Atau kalau misalnya dihitung 255.255.255.192. Apa sih kok dari 11.000 jadi 192? Kalian bisa hitung rumusnya dengan mengubah binari ke desimal. Coba deh, di dalam kertas coba kalian tulis 11.0000 ini dijadiin binari. Hasilnya harusnya sih 192. Oke, perhitungannya gini. Seperti yang udah diutarakan sebelumnya, pertanyaan tentang subnetting akan berurusan dengan 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Oke, yang pertama kita ngitung jumlah subnet, di mana rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Nah, oktet itu maksudnya jumlah beberapa blok gitu ya. Di sini ada 4 oktetnya, di mana oktet pertama atau yang sebelah paling kiri, nah itu disebut oktet pertama. Sebelahnya lagi oktet kedua, sebelahnya lagi oktet ketiga, dan yang paling kanan itu adalah oktet keempat atau bisa disebut oktet terakhir. Nah, jadi ya udah dimasukin aja. Subnetnya itu adalah 2 pangkat X, di mana X adalah binari 1 tadi, jadi X-nya itu jadinya 2. Jadi 2 pangkat 2 ialah 4 subnet. Nah, yang kedua, kita ngitung jumlah host per subnet, di mana rumusnya 2 pangkat Y diambil 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Jadi, jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 diambil 2. 2 pangkat 6 itu kan 64. Nah, 64 itu diambil 2, jadi 62. Oke. Yang ketiga kita ngitung blok subnet, di mana blok subnet itu kan di sini semuanya ada 256. Rumusnya 256 diambil 192.
192 apa sih ini? 192 adalah nilai oktet terakhir pada subnet, yaitu 64. Jadi, subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128. Dan 128 tambah 24 sama dengan 192. Jadi, subnet lengkapnya ialah 0, 64, 128, dan 192. Yang keempat nih, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke, di sini kalian bisa lihat ada subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Di mana subnet yang tadi saya jelaskan itu dimulai dari 0. Jadi gini, 192.168.1.0 host pertama itu 1.1 dan broadcastnya 1.63. Dan user atau alamat IP yang bisa kita pakai itu dari 192.168.1.1 sampai 1.1.62. Nah, ini kok ada 4 kotak. Nah, 4 kotak itu tadi yang saya jelaskan jumlah subnet. Jadi di dalam kelas C itu atau slash 26 itu bisa dibagi jadi 6 blok. Nah, 4 blok. 4 blok itu ya ini dimulai dari 0, 64, 128, dan 192. Coba deh kalian perhatikan di sini. Nah, di sini slash yang biasa digunakan pada kelas C, ini slash 24, slash 25, slash 26, slash 27, slash 28, slash 29, sampai slash 30. Nah, coba kalian bisa stop video ini. Coba kalian hitung IP address 192.168.1.0/30. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah subnet, berapa jumlah host per subnet, berapa block subnet, berapa alamat host broadcast. Nah, coba kalian pause dulu untuk mengulang atau mereview lagi di kelas C. Seberapa pahamkah Anda dengan penjelasan kami? Coba. Nah, kalau misalnya udah selesai, kalian bisa tulis di komen di bawah ini ya. Oke, jika kalian sudah selesai pause dan selesai kerjain, kita lanjut pada subnetting pada IP address kelas B. Nah, analisanya di sini soalnya 172.16.0.0. Nah, di mana kita tahu 172.16.0.0 ini adalah kelas B. Betul kan? Nah, subnetnya dia /18. Berarti ya udah satu-satunya atau bit satunya itu kalian tulis 18 kali dan sisanya 00 kalian bisa tulis sampai 32. Nah, perhitungannya gini, sama, kita perhitungan 4 kali. Pertama kita ngitung atau mencari jumlah subnet. Rumusnya pun masih sama. 2 pangkat X. Di mana X adalah banyaknya binari 1 pada 2 oktet terakhir atau pada oktet ketiga. Nah, kalau misalnya kelas C itu oktet terakhir. Nah, di sini kelas B ini oktet ketiga. Nah, di sini dilihat kan banyak binari 1 itu di oktet ketiga cuma ada 2. Ya udah, masukin aja ke rumusnya. 2 pangkat X, di mana X adalah banyak binari 1, yakni 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jumlah subnetnya jadinya 4. Nomor 2, jumlah host per subnet. Rumusnya juga masih sama. 2 pangkat Y diambil 2. Nah, yang beda ini sini di mana kita ngitung Y itu banyaknya binari 0 pada 2 oktet terakhir. Nah, kalau misalnya kelas C kan cuma oktet terakhir doang ya. Nah, di sini di kelas B
kita ngitung 2 oktet terakhirnya. Jadi oktet ketiga sama oktet 4 itu kita jumlahin tuh semuanya tuh. Nah, di kasus ini berarti 00-nya ada berapa? 00-nya ada 14. Ya udah masukin aja ke rumusnya. 2 pangkat 14 diambil 2. Ya ini 1600 382 host. Paham ya? Lanjut di sini blok subnet. Di mana rumusnya 256 diambil 192. Nah, 192 ini apa sih? Nah, yang tadi 192 itu oktet kedua. Di mana 255.255.192. Ya udah. Jadinya 64. 64 tambah 64 128. 128 tambah 64 192. Terus subnet lengkapnya 0 64 128 192. Terakhir kita hitung alamat host broadcast yang valid. Gimana sih cara ngitungnya? Sama ngitungnya, dimana kita mulai dari 172.16.00 itu di blok subnet pertama dan 172.16.64.0 di blok subnet kedua, 128 di blok subnet ketiga, dan satu terakhir. Jadi ini 172.168.0.0/18 berarti ada 4 blok. Nah, di mana host pertama bisa kalian lihat sendiri, host terakhir, dan broadcast. Jadi di sini user yang bisa kita pakai di slash 18 berjumlah 16.382 host. Oke. Paham ya? Nah, di sini ada subnetting pada IP kelas B. Nah, di sini ada tuh dimulai dari 16 sampai 30. Nah, jadi kalau misalnya dia IP 172. Nah, IP 172 kan itu udah pasti kelas B ya. Betul kan? Nah, kalau misalnya dia kelas B, dia bisa tuh pakai /24, /25, /26 sampai /30. Jadi nggak terpaku nih. Terpakunya kita dari jumlah IP-nya. Jadi kan di sini ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, paham ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke subnetting pada IP kelas A. Di sini ada IP 10.0.0.0/16. Nah, perhatikan dia kelas A ya. 16-nya itu berarti banyaknya binari 1 berarti ada 16. Dan binari 0 itu sisanya sampai melengkapin ke angka 32. Nah, perhitungannya pun masih sama. Di sini, yang pertama kita ngitung jumlah subnet. Rumusnya 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah binari 1 pada host atau pada oktet ke-2. Ingat kan, oktet kedua itu kelas A, oktet ketiga itu kelas B, dan oktet terakhir atau oktet keempat itu kelas C. Nah, di sini oktet keduanya ada 8. Jadi 2/8 artinya 256 subnet. Yang kedua, kita ngitung jumlah host per subnet. Di mana rumusnya masih sama, 2 pangkat Y diambil 2, di mana Y di sini ialah jumlah 0, binari 0 dari oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, kebetulan kan di sini 0 di oktet 2-nya itu nggak ada ya. Nah, ya udah kita lanjut aja di oktet ketiga dan oktet keempat. Artinya ada 16 0, binari 0 pada oktet tersebut. Nah, 2 pangkat 16 itu 65.536 diambil 2, yakini 65.534 host. Poin ketiga kita cari blok subnet, di mana blok subnet 256 diambil 255. Nah, di sini hasilnya 1. 255 ini maksudnya yang ini nih, 255.255. Nah, bisa dilihat di sini di oktet kedua 111 itu 255. Jadinya hasilnya 1. Jadi subnet lengkapnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat alamat host dan broadcast yang valid, di mana subnet
tadi dari 10.0.0.0 host pertamanya 10.0.0.1 dan host terakhir 10.0.255.254 broadcastnya 10.0.255.255 dan seterusnya. Nih bisa kalian sendiri nih. Nah broadcast itu artinya alamat IP yang nggak bisa kita pakai kayak gitu. Nah titik-titik ini sebenarnya sih ada banyak, cuman karena untuk mempersingkat video dan mempersingkat PowerPoint jadi saya buat titik-titik. Agak PR sih kalau misalnya dibuat jadi banyak. Jadi ini kotaknya ada 256 yang ada di sini. Oke teman-teman, paham kan? Coba deh saya beri satu tantangan lagi. Kalian coba cari analisanya IP 10.0.0.0 sama seperti ini, tapi dia slashnya pakai /27. Coba deh, berarti ada 2 tantangan ya. Kalau misalnya kalian bisa, coba kalian sharing di komen di bawah ini biar yang lain tahu. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan subnetting yang kita bahas di video ini. Mungkin beberapa tantangan yang kita kasih bisa kalian kerjakan di soal. Kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan, kalian bisa tanya di komen di bawah ini. Yang pastinya banyak teman-teman nanti yang lainnya bakal sharing juga pastinya. Mohon maaf juga jika suara kami berdua ini agak serak-serak karena kita berdua sering makan gorengan. Itu aja sih yang mau kita sampaikan. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, kalau kalian suka video ini, kalian bisa pencet tombol suka dan kasih tahu ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga paham tentang materi subnetting. Sampai jumpa kembali.